Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Yauliana dengan akhiran NIM 0029 dari kelompok 4. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar kognitivisme. Nah, teori belajar kognitivisme merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya proses kognitif dalam belajar. Teori ini berasumsi bahwa belajar adalah suatu proses yang terjadi dalam pikiran manusia melalui interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks ini, struktur pengetahuan dan proses berpikir dinilai memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Kognitivisme berupaya memahami bagaimana individu memproses informasi, mengingat, dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Nah, apa sih definisi dari kognitivisme? Kognitivisme itu berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, kognitivisme ialah perolahan, penataan, penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bahrudin menerangkan teori ini lebih menaruh perhatian daripada peristiwa-peristiwa internal. Belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, sebagaimana dalam teori behaviorisme yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Lebih dari itu, belajar dengan teori kognitivisme melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Dalam teori ini ada dua bidang kajian yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, yaitu yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Yang kedua yaitu tujuan belajar menurut aliran belajar kognitivisme. Tujuan dari teori pembelajaran kognitivisme menurut Gunawan dan Palupi pada tahun 2016 adalah membantu peserta didik agar mendapat pengalaman dan dengan itu akan bertambah kualitas dan kuantitas tingkah laku peserta didik. Tingkah laku ini merupakan ilmu pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma yang berfungsi sebagai pengontrol sikap dan tingkah laku peserta didik. Dalam teori kognitivisme ditekankan bahwa proses peserta didik mendapatkan pemahaman terhadap diri juga lingkungannya, lalu menginterpretasikan adalah hal yang saling terkait. Karena latar belakang adanya teori ini adalah perilaku, cita-cita, cara dan metode seseorang dalam memahami bagaimana dirinya dan lingkungannya berhasil meraih tujuan yang ingin didapatkan. Sehingga teori kognitivisme ini akan menghasilkan insting atau pemahaman pada diri serta lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Yang pertama, kelebihan teori belajar kognitivisme. 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang kedua, sebagian besar dalam kurikulum pendidikan negara Indonesia lebih menekankan pada teori kognitivisme yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Yang ketiga yaitu pada metode pembelajaran kognitivisme ini, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan untuk pengembangan dan kelanjutannya diserahkan kepada peserta didik, dan pendidik hanya perlu memantau dan menjelaskan dari alur pengembangan materi yang telah dilakukan. Dengan menerapkan teori kognitivisme ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang telah disampaikan. Karena pada pembelajaran kognitivisme ini salah satunya yaitu menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Yang kelima, menurut para ahli kognitivisme itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat suatu hal yang baru dari hal yang sudah ada. Maka dari itu, metode belajar kognitivisme
pada peserta didik ini harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal yang belum ada atau menginovasikan hal-hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir yaitu metode kognitif ini mudah untuk diterapkan dan juga telah banyak diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Yang kedua yaitu kekurangan teori belajar kognitivisme. Yang pertama, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan karena sulit dipraktikkan, khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang kedua, pada dasarnya teori kognitivisme ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik. Dan kemampuan ingatan masing-masing peserta didik itu berbeda. Sehingga kelemahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan yang sama. Yang ketiga yaitu ada kalanya juga dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didiknya dalam mencari. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Yang keempat, yaitu apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitivisme, maka dapat dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya apa yang telah disampaikan. Yang terakhir, dalam menerapkan metode pembelajaran kognitivisme ini perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar menurut aliran kognitivisme. Yang pertama, belajar adalah proses mental, bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu dengan pola deduktif dan induktif. Yang keempat, intrinsic motivation sehingga tidak perlu stimulus. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Yang keenam, guru memfasilitasi terjadinya proses insight. Yang ketujuh, mementingkan apa yang ada dalam diri. Yang kedelapan, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang kesembilan, mementingkan peranan kognitif. Yang kesepuluh, mementingkan kondisi waktu sekarang. Dan yang terakhir, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Belajar kognitif, ciri khasnya terletak pada bagaimana pembelajaran dapat memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek tersebut yang kemudian representasikan atau dihadirkan dalam diri seorang anak melalui tanggapan, gagasan, yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Misalnya, seseorang menceritakan pengalamannya selama mengadakan sebuah kunjungan atau selama melakukan aktivitas tertentu. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran menurut tokoh-tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Robert M. Judge. Dalam bukunya The Conditioning of Learning mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus. Bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Judge juga berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dalam diri, dan keduanya itu saling berinteraksi. Gagné mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. Kompetensi itu meliputi skill, pengetahuan, perilaku, dan nilai-nilai yang diperlukan oleh manusia. Sehingga belajar adalah hasil dalam berbagai macam tingkah laku yang selanjutnya disebut dengan kapasitas. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh peserta didik dari stimulus dan lingkungan dan proses kognitif. Menurut Gagné, belajar memberi kontribusi terhadap adaptasi yang diperlukan untuk mengembangkan proses yang logis, sehingga perkembangan tingkah laku atau behavior adalah hasil dari efek belajar yang kumulatif. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa belajar itu bukanlah proses tunggal. Belajar menurut Gagné tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar bersifat kompleks. Gagné mengkaji masalah belajar yang kompleks dan menyimpulkan bahwa informasi
dasar atau keterampilan sederhana yang dipelajari mempengaruhi terjadinya belajar yang lebih rumit. Menurut Gagne, ada 5 kategori kemampuan belajar, yaitu yang pertama, keterampilan intelektual atau kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya melalui penggunaan lambang. Yang kedua, strategi atau siasat kognitivis, yaitu keterampilan peserta didik untuk mengatur proses internal, perhatian, belajar, ingatan, dan pikiran. Yang ketiga yaitu informasi verbal, yaitu kemampuan untuk mengenal dan menyimpan nama atau istilah fakta dan serangkaian fakta yang merupakan kumpulan dari pengetahuan. Yang keempat yaitu keterampilan motorik. Keterampilan motorik yaitu keterampilan yang mengorganisasikan gerakan sehingga terbentuklah keutuhan gerakan yang mulus, teratur, dan tepat waktu. Yang kedua yaitu Jean Piaget. Jean Piaget adalah psikologi pertama yang menggunakan filsafat konstruktivisme, sedangkan teori pengetahuannya dikenal dengan teori adaptasi kognitif. Sama halnya dengan setiap organisme harus beradaptasi secara fisik dengan lingkungan untuk dapat bertahan hidup. Demikian juga struktur pemikiran manusia. Manusia berhadapan dengan tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapinya secara kognitif atau mental. Untuk itu, manusia harus mengembangkan skema pikiran lebih umum atau RIM, atau diperlukan juga perubahan, menjawab dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman tersebut. Proses belajar terjadi menurut pola tahap-tahap perkembangan tertentu sesuai dengan perkembangan usia siswa. Dalam pandangan Piaget, pengetahuan datang dari tindakan. Perkembangan kognitif sebagian besar bergantung kepada seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungannya. Seorang anak berhadapan dengan tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapi secara kognitif atau mental. Untuk itu, setiap anak harus mengembangkan skema pikiran lebih umum atau lebih rinci, atau perlu perubahan, menjawab, dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman tersebut. Dengan cara itu, pengetahuan seseorang anak akan terbentuk dan selalu berkembang. Nah, proses-proses itu meliputi yang pertama yaitu skema. Skema yaitu struktur kognitif yang dengannya seseorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang anak memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema atau perilaku yang sudah ada. Yang ketiga yaitu akomodasi. Akomodasi adalah proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Akomodasi merupakan akomodasi antara skema yang digunakan dengan lingkungan yang direspons sebagai hasil ketetapan akomodasi. Yang keempat yaitu ekuilibrasi. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seseorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur di dalamnya atau skemata. Yang ketiga yaitu Ausubel. Proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru, atau belajar menjadi bermakna atau full learning. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap di bawah ini. Yang pertama yaitu memperhatikan stimulus yang diberikan, yang kedua memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga, meaningful learning adalah suatu proses dikaitkannya siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Konsep yang digunakan oleh Ausubel yaitu advanced organization adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced Organizer memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua,
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Yang ketiga, yaitu dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Untuk itu, pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat baik. Dengan demikian, ia akan mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif yang mewadahi apa yang akan diajarkannya. Yang selanjutnya yaitu Jerome S. Bruner. Bruner memiliki nama lengkap Jerome Seymour Bruner, seorang ahli psikologi yang mempunyai kontribusi besar dalam teori belajar kognitif, yang merupakan peralihan dari teori behaviorisme. A Study in Thinking adalah karya Bruner dalam mengawasi kognitivisme, dan Bruner sebagai salah satu tokoh utama dalam revolusi kognitivisme dan eksistensinya pada bidang pendidikan berpengaruh besar pada proses pembelajaran. Menurut Bruner, manusia sebagai pemikir, pemroses, dan pencipta informasi. Oleh karena itu, Bruner memusatkan perhatian pada sesuatu yang dilakukan oleh manusia, sesuai dengan informasi yang telah diterimanya untuk mencapai suatu pemahaman yang bermakna. Terdapat 4 tema pendidikan yang selalu disorot oleh Jerome S. Bruner demi perkembangan peserta didik, yaitu yang pertama, struktur pengetahuan. Struktur pengetahuan dipandang penting bagi peserta didik karena akan memberi dorongan untuk melihat fakta-fakta yang kelihatannya tidak ada hubungan dapat dihubungkan antara satu dengan yang lainnya pada informasi yang telah dimiliki. Yang kedua yaitu kesiapan. Kesiapan untuk belajar juga sangat urgent dalam pendidikan. Kesiapan belajar terdiri dari penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga yaitu nilai intuisi dalam belajar. Nilai intuisi dalam belajar diharapkan akan dapat merumuskan teknik-teknik intelektual atau belajar untuk sampai pada formulasi-formulasi tentatif, tanpa melalui langkah-langkah analisis untuk mengetahui apakah formulasi-formulasi itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang benar. Yang keempat yaitu motivasi atau keinginan untuk belajar. Dengan adanya motivasi belajar, diharapkan akan tertanamkan pada pengalaman-pengalaman pendidikan yang secara langsung mau berpartisipasi secara aktif dalam menghadapi proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran. Teori kognitivisme dalam pembelajaran mengacu pada konsep pembelajaran yang menganggap bahwa belajar adalah proses aktif dan interaktif yang terlibat dalam struktur mental individu. Teori ini menganggap bahwa belajar bukan hanya sekedar pemrosesan informasi eksternal, tetapi juga melibatkan proses internal seperti pengolahan, perancangan, dan penggunaan informasi. Penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman, mengacu pada pemahaman struktur pengetahuan yang dapat menyederhanakan informasi yang sangat luas, membawa siswa kepada hal-hal yang baru, dan meluaskan cakrawala berpikir siswa. Yang kedua itu hubungan. Hubungan mengacu pada pengoptimalan antara guru dan siswa yang membantu murid lebih mudah menangkap suatu informasi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang ketiga yaitu proses belajar. Proses belajar itu mengacu kepada sesuatu yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, dan lebih menganggap proses belajar sebagai aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal. Yang keempat yaitu kreativitas dan independensi. Aspek ini mengacu pada kelebihan teori kognitivisme yang membantu siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu peran kognisi dan peran afeksi. Peran ini mengacu pada implikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran yang mesti menjaga keseimbangan antara peran kognisi dan peran afeksi atau perasaan dan emosional yang lunak, sehingga lulusan pendidikan memiliki kualitas intelektual dan moral kepribadian yang seimbang. Penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mendorong siswa untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan,
meminta siswa untuk memberikan ide atau pendapat yang telah mereka miliki dan menggunakan metode belajar seperti flipped learning untuk melatih kemandirian siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.